Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Arya Sudarsana. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Bentuk dan Ruang. Bentuk dan ruang. Bentuk merupakan aspek prinsip yang membantu kita mengidentifikasikan serta mengategorikan bentuk. Selain itu, bentuk merupakan titik temu antara massa dan ruang. Bentuk dasar merujuk pada garis batas khusus sebuah figura, bidang, atau konfigurasi bidang permukaan. Ruang. Ruang adalah hubungan sebuah objek dengan objek lainnya, sehingga tercipta sebuah koneksi. Ketika ruang mulai ditangkap, dibungkus, dibentuk, dan diatur oleh elemen-elemen massa, arsitektur pun hadir dan menjadi nyata. Adapun sifat-sifat bentuk yang saling terkait dalam menentukan pola dan komposisi elemen-elemen yaitu yang pertama, memiliki posisi, memiliki orientasi, memiliki inersia visual. Semua sifat bentuk ini pada kenyataannya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang mempengaruhi kita dalam melihatnya. Yang pertama, sebuah perspektif atau sudut pandang yang berubah. Yang kedua, jarak dari suatu bentuk menentukan ukuran nyatanya. Yang ketiga, kondisi pencahayaan. Yang keempat, area visual yang mengelilingi suatu bentuk mempengaruhi kemampuan kita untuk membaca dan mengidentifikasinya. Bentuk arsitektural terjadi pada titik pertemuan antara massa dan ruang. Hubungan ini dapat didapatkan keberadaannya pada beberapa skala yang berbeda. Yang pertama, pada skala kota. Harus memperhatikan dengan seksama peranan sebuah bangunan adalah untuk meneruskan karakter instincting suatu tempat. Yang kedua, membentuk latar belakang bagi bangunan lain. Yang ketiga, mendefinisikan suatu ruang kota yang positif sebagai sebuah objek yang signifikan di dalam ruang. Yang kedua pada skala tapak bangunan. Yang pertama, membentuk sebuah dinding di sepanjang tepi tapaknya dan mulai mendefinisikan sebuah ruang luar yang positif. Yang kedua, menyatukan ruang interior dengan ruang luar privat dari sebuah tapak per dinding. Yang ketiga, membungkus sebagian tapaknya sebagai suatu ruang luar dan melindungi dari kondisi-kondisi iklim yang tidak diinginkan. Ruang yang terbentuk unsur horizontal dan vertikal. Elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Yang pertama, bidang dasar. Sebuah bidang horizontal yang terhampar sebagai sebuah figur di atas sebuah latar yang kontras mendefinisikan sebuah area ruang sederhana. Penegasan permukaan bidang dasar digunakan untuk menegaskan sebuah zona ruang di dalam lingkup yang lebih besar. Yang kedua, bidang dasar yang diangkat. Bidang dasar yang menghasilkan permukaan-permukaan vertikal di sepanjang dunia yang memperkuat perpisahan visual antara areanya dengan bidang dasar di sekelilingnya. Yang ketiga, bidang dasar yang diturunkan. Bidang dasarnya memanfaatkan permukaan-permukaan vertikal pada area yang lebih rendah untuk mendefinisikan sebuah volume ruang. Area ruang dapat ditegaskan dengan cara memberikan kontras pada penanganan terhadap permukaan area yang diturunkan serta bidang dasar yang mengelilinginya. Yang keempat, bidang di atas. Bidang diletakkan di atas mendefinisikan sebuah volume ruang antara dirinya sendiri dengan bidang dasarnya. Karena tepi-tepi bidang ataslah yang menentukan batas areanya, maka bentuk dasar, ukuran serta ketinggian di atas bidang dasar akan menentukan kualitas ruang yang sesungguhnya. Elemen vertikal yang mendefinisikan ruang. Yang pertama, bidang vertikal tunggal.
bidang ini hanya terdapat pada satu sisi yang harus saling berinteraksi dengan bidang-bidang lainnya. Satu bidang vertikal bisa juga dikatakan dengan bidang dinding. Bidang dinding adalah salah satu bidang yang memiliki orientasi vertikal sangat menentukan dalam pembentukan dan membatasi ruang arsitektural. Yang kedua, bidang berbentuk L. Sebuah bangunan dapat memiliki konfigurasi berbentuk L untuk menciptakan sebuah sudut pada tapaknya dan menutup area ruang luar yang terkait dengan ruang-ruang interior. Bidang-bidang ini dampak stabil dan mampu menopang dirinya sendiri karena ujungnya terbuka yang dapat dikombinasikan dengan elemen bentuk lainnya untuk mendefinisikan beragam jenis ruang. Yang ketiga, bidang-bidang sejajar. Dua bidang vertikal sejajar akan mendefinisikan volume ruang di antara mereka yang diorientasikan mengikuti sumbu di kedua ujung terbuka. Konfigurasi tersebut yang memberikan arah yang kuat pada ruangan. Unsur ini menentukan suatu volume yang diantaranya berorientasi menuju ujung yang tak terbatas. Dapat didefinisikan bidang-bidang sejajar adalah bidang yang mempunyai letak sejajar dan fungsi yang disamakan dengan bidang yang disejajarkan untuk menopang berat beban keseluruhannya. Yang keempat, bidang berbentuk U. Sebuah konfigurasi yang membentuk huruf U akan mendefinisikan volume ruang yang diorientasikan terutama menuju ruang terbuka pada konfigurasi tersebut. Perpanjangan area spasial ke ruang yang berdekatan dapat diperkuat secara visual dengan cara meneruskan bidang dasarnya melewati ujung sisi terbuka pada konfigurasi tersebut. Yang kelima, 4 bidang penutup. 4 bidang vertikal akan menciptakan batas-batas ruang yang tertutup serta mempengaruhi area ruang di sekelilingnya dengan penutupnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.